Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Pada hari ini kita akan belajar tentang menentukan instrumen penilaian dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi hari ini siapkan diri Anda untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai penjelasan untuk menentukan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan pada minggu sebelumnya. Oke, untuk pembelajaran sebetulnya ada 3, ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotor. Jadi kita akan bahas satu-satu, dimulai dari yang afektif. Afektif atau sikap. Nah, dalam menilai afektif atau sikap itu biasanya kita membuat rubrik atau indikator-indikator dari sikap yang akan kita ukur. Nah, biasanya dalam kurikulum 2013 itu ada 2, ada KI 1, ada KI 2. KI 1 itu tentang sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial. Nah, di sini kita sebagai contoh sikap sosial saja. Untuk KI 2, kita lihat yang jujur. Di sikap jujur itu ada indikator apa saja? Tidak berbohong, tidak mencontek, mau mengakui kesalahan, mengembalikan barang pinjaman. Jadi siswa dikatakan sudah jujur jika memenuhi 4 indikator yang sudah kita tentukan, yaitu tidak berbohong, tidak mencontek, mau mengakui kesalahan, mengembalikan barang pinjaman. Lalu, bagaimana kalau siswa tidak memenuhi salah satu indikator yang sudah kita tentukan? Siswa sudah jujur namun belum mengembalikan barang pinjaman dengan baik. Jadi sudah jujur, tapi indikator jujurnya mungkin tidak bagus, tapi cukup jujur gitu ya. Cukup jujur karena tidak berbohong, tidak mencontek, tidak mau mengakui kesalahan, tapi belum bisa mengembalikan barang pinjaman. Nah, itu juga dikatakan jujur, namun cukup jujur, bukan baik jujurnya. Ya, itu sebagai contoh tentang sikap. Selanjutnya yang kedua, nah yang kemarin kita selalu gunakan yaitu KI 3 dan KI 4 ketika membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi kita akan fokus kepada yang pengetahuan dan psikomotor. Tadi hanya sebagai pengantar saja. Untuk yang pengetahuan, sebagai contoh ini ada 3 pelajaran, ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, dan ada Matematika. Kita lihat yang pertama, yang PPKN terlebih dahulu. Nah, di PPKN, ini ada KD, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, lalu indikatornya, itu ada 2, siswa mampu menuliskan sikap yang baik sebelum makan, siswa mampu menuliskan tindakan yang baik setelah makan. Bentuk soalnya isian. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah belajar tentang jenis-jenis tes. Nah, untuk penilaian pengetahuan itu bisa tes tulis, bisa tes lisan, atau penugasan. Tes tulis sendiri itu ada tes objektif, ada tes uraian, atau tes isian. Tes lisan sendiri itu lisan, dan penugasan itu performa. Jadi teman-teman bisa, atau unjuk kerja. Jadi teman-teman juga bisa menentukan kalau indikatornya misalkan di sini siswa mampu menuliskan sikap yang baik sebelum makan, nah bentuk soalnya mau apa? Misalkan di sini saya menentukannya isian, tapi teman-teman, Pak, saya maunya tes objektif, saya mau pilihan ganda, silahkan tuliskan saja pilihan ganda. Atau saya ingin uraian, ya tes saja di sana esai. Ya, bebas bentuk soalnya asal mengukur indikatornya yang sudah ditentukan oleh teman-teman. Contoh lainnya kita lihat yang matematika. KD-nya ada menjelaskan makna bilangan cacah sampai 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Di sini indikatornya siswa mampu memasangkan banyak objek dalam gambar dengan lambang bilangan yang tersedia. Di sini isian. Teman-teman kalau mau pilihan ganda boleh, kalau mau uraian juga boleh. Atau saya mau tes lisan dan dia menunjukkan secara langsung atau unjuk kerja istilahnya, boleh saja ya. Nah, selanjutnya keterampilan.
Keterampilan ini penilaiannya ada apa saja? Ada kinerja, ada proyek, ada portofolio. Biasanya ketika teman-teman menentukan penilaian untuk keterampilan itu disertai dengan rubrik penilaian. Seperti halnya tadi yang penilaian sikap, untuk penilaian keterampilan pun harus ada rubriknya. Harus jelas rubriknya seperti apa. Ya, nah ini ada contoh rubriknya. Ini ada kesenian yaitu penilaian membuat hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. Jadi di sini ada indikatornya atau kriterianya ada 6, lalu masing-masing itu ada indikatornya di sini. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, untuk yang balik lagi ke pengetahuan, teman-teman bisa membuat kisi-kisi seperti ini. Tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu menentukan tes itu seperti apa. Ya, pahami. Jadi untuk penilaian pengetahuan itu biasanya ada tes tulis, ada tes lisan, ada penugasan. Tes tulis biasanya ada pilihan ganda atau tes objektif, ada benar salah. Lalu yang kedua ada uraian ada isian dan juga ada esai. Selanjutnya keterampilan itu ada kinerja, proyek, dan portofolio. Demikian penjelasan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk hari ini kita tidak ada tugas. Selamat belajar. Oke, sekian penjelasan